Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang mansubatul asma. Sebelumnya kita sudah bahas yang pertama yaitu maf'ulun bih, tentang maf'ulun bih. Dan sekarang kita akan bahas isim yang mansub yang kedua yaitu adalah al-masdar, atau istilah nahwiyin menurut para ahli nahwu, mereka juga mengatakan namanya adalah maf'ul mutlak. Di sini penulis matan Jurmiyah mengatakan babul masdar, al-masdar huwa al-ismul al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li nahwu daraba yadribu darban. Penulis matan mengatakan masdar adalah isim yang mansub alladhi yaji'u thalithan, yang datang, artinya berdasarkan urutan tasrif, urutan ketiga, fi tasrifil fi'il, pada tasrif fi'il, itu daraba yadribu darban, daraba pertama, yadribu kedua, darban yang ketiga. Ini namanya masdar. Dia masdar, isim masdar, kemudian mansub. Ini menurut penulis matan al-Ajurmiyah. Kemudian syarihnya Muhammad Abdul Hamid, Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan qad arafa al-muallifu al-masdar bi'annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'l. Muhammad bin Daud as-Sunhaji al-Ajurmiyah atau yang dikenal dengan Ibnul Ajrum mengatakan masdar itu adalah yang datang urutan ketiga fi tasrifil fi'il, pada urutan fi'il, tasrif fi'il. Wa ma'na dzalika annahu la qala laka qa'il sarrif daraba. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau seandainya seseorang mengatakan coba tasrifkan fi'il. Fi'il apa misalnya? Fi'il daraba. Maka ketika ditasrif maka urutan masdar ini adalah yang ketiga, daraba yadribu darban. Fa innaka tadhkurul madhi awwalan thumma taji bil mudhari thumma bil masdar. Jadi kalau misalnya disuruh mentasrif, maka yang disebutkan yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian yang ketiga masdar. Fataqulu daraba yadribu darban. Walaysal gharadu ha huna ma'rifatul masdar li dzatihi. Jadi pembahasan di sini tujuannya bukan untuk mengenali masdar tersebut. Wa innamal gharadu ma'rifatul maf'ul mutlaq. Yang paling penting dalam pembahasan ini adalah mengenai maf'ul mutlaq. Wa huwa yakunu masdaran. Kenapa? Karena maf'ul mutlaq itu berbentuk masdar. Wa huwa ibaratun an ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi 'amilihi aw naw'ihi aw 'adadihi. Jadi maf'ul mutlaq ini adalah bukan khabar karena dia mansub, yang menunjukkan bahwa fungsi dari maf'ul mutlaq itu adalah ta'kidu 'amilihi, untuk mentaukidkan, menegaskan amilnya, au naw'ihi, atau jenisnya, au adadihi, atau jumlahnya. Jadi insyaallah dengan beberapa contoh akan kita semakin mudah memahami. Faqauluna laisa khabaran makhraja lima kana khabaran liminal masar nahu qawlika fahmuka fahmun daqiq. Jadi bukan khabar, yaitu kalau misalnya ada mengatakan fahmuka fahmun daqiq, ini bukan maf'ul mutlaq. Jadi kalau misalnya sama bentuknya
sama-sama masdar. Di sini dikatakan fahmuka fahmun daqiqun. Fahmun ini adalah masdar, tapi bukan ini yang dibahas di sini. Ya, kenapa? Karena dia bukan mansub. Nah, seperti itu. Mimma dalla ala ta'kidi amilihi au naw'ihi au adadihi, yang menunjukkan untuk menegaskan amilnya atau jenisnya atau jumlahnya. Ini terbagi tiga. Nah, jadi maf'ul mutlak ini terbagi tiga. Ada fungsinya. Fungsi maf'ul mutlak ini yang pertama sebagai al-mu'akkid li'amilihi, kemudian al-mubayyin li naw'i al-amil, kemudian al-mubayyin li'adadihi. Ada tiga. Yang pertama al-mu'akkid ya, li'amilihi. Kemudian yang kedua al-mubayyin li naw'i amilihi. Kemudian yang ketiga al-mubayyin li adadihi. Di buku ini dijelaskan contoh misalnya fungsinya, fungsi maf'ul mutlak ini adalah untuk menegaskan amilnya. Contohnya adalah hafidtu al-Qur'ana hifzan. Nah, hifzan. Jadi aku menghafal Al-Quran dengan benar-benar hafalan. Maksudnya hafalannya itu bukan sekedar pernah menghafal, tapi mungkin gitu. Nah, bukan hafalan biasa. Jadi itu fungsinya dari maf'ul mutlak ini. Masdar yang berbentuk maf'ul mutlak. Itu fungsinya yang pertama, itu menegaskan. Muatkan dari amilnya tadi. Itu di sini. Yang kedua, jenis yang kedua adalah al-mubayyin li naw'i amilihi. Contohnya ahbabtu ustadi al-waladi abah. Nah, aku mencintai, menyukai ustaz sebagaimana cintanya seorang anak kepada ayahnya. Artinya di sini fungsi dari maf'ul mutlak ini, hubbal walad, ini menjelaskan bahwa jenis fi'ilnya itu adalah disamakan dengan sesuatu yang lain gitu. Jadi untuk menjelaskan jenis amilnya, ukurannya seperti itu. Kalau di sini tadi cuman untuk menegaskan saja. Kalau di sini untuk membedakan, misalnya kalau misalnya rasa cinta kepada seorang itu beda-beda. Ada yang rasa cinta kepada anaknya, anak kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara dan seterusnya. Tapi di sini dijelaskannya ahbabtu ustadi hubbal waladi abah. Aku mencintai ustadku seperti aku mencintai ayahku. Seperti seorang anak mencintai ayahnya. Artinya bukan seperti seorang anak mencintai temannya, seperti itu. Kemudian al-mubayyinu li'adadih. Contohnya misalnya darabtu al-kasula marratain, dorbataini. Nah, aku memukul orang malas 2 kali pukulan. Ini adalah maf'ul mutlak. Jadi semuanya berbentuk masdar. Ini masdar, ini masdar, ini masdar. Makanya dia dinamakan maf'ul mutlak. Bukan maf'ul bih dan bukan maf'ul fi, bukan maf'ul li ajli. Insyaallah kita akan bahas tentang maf'ul li ajli, maf'ul fi, kemudian maf'ul satu lagi ada namanya maf'ul lahu. Kemudian maf'ul ma'ah juga.
Jadi di sini disebutkan ada contohnya hafidtud darsa hifdzan. Aku menghafal pelajaran dengan benar-benar hafalan, artinya kuat hafalannya. Atau contoh yang lain, farihtu biqudumika jadalan. Aku senang dengan kedatanganmu, sangat senang sekali. Jadalan. Jadalan sama jadilah dan farihah ini sama maknanya, sama-sama senang. Wasani al-mubayyinu li naw'il 'amil. Yang kedua fungsinya untuk menjelaskan jenis dari amilnya, jenis dari fiilnya. Contohnya ahbabtu ustadi hubbal waladi abah. Contoh yang lain, waqaftu lil ustadi wuqufal muaddab. Aku berdiri di hadapan seorang ustadz, berdiri dengan sangat beradab, sangat beretika. Wasalits al-mubayyinu lil adad, menjelaskan jumlah dari fi'ilnya, jumlah dari masdar fi'ilnya. Contohnya darabtul kasula darbataini. Contohnya lain, darabtuhu salasa darabat. Aku memukulnya 3 kali. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang anwa'ul maf'ul mutlak. Jenis-jenis maf'ul mutlak ditinjau dari lafadznya. Wa huwa qismani, lafdiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdiyun. Jadi kalau misalnya maf'ul mutlaknya, masdarnya itu sesuai dengan fi'ilnya, huruf fi'ilnya sama persis, maka itu namanya lafzi. Nahwu contohnya qataltuhu qatlan. Aku membunuhnya dengan benar-benar pembunuhan. Jadi benar-benar mati gitu. Karena qatlan mushtaq, pecahan dari kata qatala. Namun wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Namun apabila misalnya maknanya sama tapi hurufnya beda, katanya beda, tapi maknanya sama. Contohnya apa? Jalastu qu'udan. Jalasa, kemudian jalastu qu'udan. Beda. Jalasa dan qa'ada itu beda katanya. Yang pertama huruf jim, lam, dan sin. Kemudian kata yang kedua qaf, ain, dan dal. Nah, beda katanya, beda hurufnya. Namun maknanya sama. Jalasa dan qa'ada itu sama maknanya, sama-sama duduk. Jalasa duduk, qa'ada duduk, seperti itu. Contoh yang lain, wa qumtu wuqufan. Aku berdiri dengan benar-benar berdiri. Qoma dan waqafa itu maknanya sama, tapi hurufnya beda. Qoma berdiri, waqafa berdiri, tapi hurufnya beda, dan seterusnya. Dan seperti yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi, fariha dan jazala itu sama maknanya, sama-sama senang. Jadi dijelaskan oleh syarih di sini, yang qasimul masdar alladhi yunsabu ala annahu maf'ul mutlaq. Maf'ulul mutlaq ila qismain. Maf'ul mutlaq itu terbagi 2. Yang pertama, al-qismul awwal ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi lafdhihi bi an yakuna mushtamilan ala hurufihi. Nah, jadi yang pertama ini adalah sesuai dengan fi'ilnya. Maf'ulnya masdarnya itu sesuai dengan fi'ilnya. Jadi di sini maf'ul mutlak itu terbagi 2 lagi. Ditinjau dari hasil lafadznya. Pertama namanya lafdiyun, kedua namanya ma'nawiyun. Nah, apa itu lafdiyun? Lafdiyun adalah masdarnya dengan fi'ilnya sama, seperti ini ya. Seperti ini. Hafidtu al-Qur'ana hifdzan. Hifdzan. Sama. Hafidha
dari kata hafidho. Hifdzan dari kata hafidho. Sama hurufnya. Di sini H, di sini H. Huruf pertama di sini H, di sini H. Huruf kedua di sini Fa, di sini juga Fa. Huruf ketiga di sini Dha, di sini juga Dha. Namun ma'nawiyun, hanya maknanya saja sama, namun katanya beda, lafadznya beda. Contohnya misalnya jalastu qu'udan. Di sini ini adalah fungsinya adalah maf'ul mutlak juga, maf'ul mutlak, penegas juga. Jadi fungsinya sama, menegaskan. Namun karena di sini hurufnya adalah beda, sini beda, maka ini namanya maf'ul mutlak ma'nawi, secara makna. Secara makna bukan secara lafaz. Seperti itu. Di sini huruf pertama jim, sini qaf. Beda. Kalau di sana tadi sama, persis. Oke. وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر, dan maknanya sama, lafadznya sama, maknanya juga sama, makanya namanya lafdhiyun. Contohnya adalah qa'adtu qu'udan wa darabtuhu darban wa dhahabtu dhahaban, dan lain-lainnya. Kemudian al-qism tsani ma yuwafiq al-fi'l an-nasib lahu fi ma'nahu. Yang kedua adalah hanya sesuai dengan fiilnya, masdar itu sesuai dengan fiilnya pada makna saja, bukan pada lafadznya. Wala yuwafiquhu fi hurufihi, dan tidak sesuai dengan huruf fiilnya. Masdar itu huruf masdarnya tidak sama dengan huruf-huruf yang terdapat pada fiilnya, tapi maknanya sama. Bi an takuna huruful masdari ghaira hurufil fi'l. Jadi huruf masdar itu bukan huruf fiilnya. Contohnya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Fa inna ma'na jalas huwa ma'na al-qu'ud. Karena makna jalasa sama dengan maknanya adalah qu'ud, duduk bahasa Indonesianya. Walaysat huruful kalimataini wahidah. Namun huruf yang ada pada kata jalasa dan qa'ada itu tidak sama. Wa mislu dzalika farihtu jadalan. Farihtu jadalan. Fariha, aku senang. Jadalan, sangat senang. Senang artinya. Senang juga artinya. Wa darabtuhu lakman. Aku memukulnya lakman. Lakman itu mukul juga artinya. Wa ahantuhu ihtiqaran. Aku menghinakannya. Ihtiqaran juga menghinakan. Ihtiqaran tapi ihtiqaran di sini sebagai masdar dan sebagai taukid, menegaskan. Kemudian wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalik. Nah, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang dzarfuz zamani wa dzarfu al-makani. Bab dzarfuz zamani wa dzarful makani. Dzarfuz zamani huwa, dzarful zaman adalah ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Nah, perhatikan. Ismun mansubu bitakdiri fi. Dzarfuz zaman adalah al-ismul mansub bitakdiri fi. Fi. Oke, perhatikan. Dzarfuz zaman adalah isim yang mansub. Jadi bukan marfu, bukan majrur. Namun ada kata fi tersirat di dalam makna dzarfuz zaman tersebut. Contohnya misalnya ji'tu yaumal khamis. Yauma. Nah, ini adalah yauma adalah isim
Mansub, dia mansub, bukan marfu. Kalau marfu bukan zarful zaman. Kemudian bitakdiri fi. Maknanya jitu fi yaumi. Ini maknanya fi yaumi. Ada kata fi di dalam yauma. Jitu yauma, ada makna fi di dalam kata yauma ini. Jitu fi yaumi. Jitu fi yaumil khamis. Seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus ada fi? Kalau tidak ada makna fi, contohnya misalnya dalam Al-Quran, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, ini ada kata yauman di sini. Kata yauman, mansub dia. Mansub. Namun ini bukan zarful zaman. Kenapa? Karena tidak bisa dipaksakan ada kata fi di kata yauman ini. Jadi kalau ini bisa, jitu yauma, maksudnya jitu fi yauma. Aku datang pada hari Kamis. Kalau ini wattaqu yauman, takutlah kalian hari turja'una, hari di mana kalian pulang kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya dimasukkan kata fi di sini dalam atau di wattaqu, takutlah di hari, kurang tepat gitu. Karena ini adalah dia maknanya di sini i'rabnya di sini bukan maf'ulun bi, bukan zarful zaman, tapi maf'ulun bih. Karena tidak tersirat di situ ada makna fi. Wattaqu yauman, takutlah kalian hari itu, bukan pada hari itu. Harinya yang ditakuti, bukan pada hari itu. Nah, kalau di sini aku datang pada hari Kamis. Kalau di sini tidak bisa dikatakan takutlah kalian pada hari, tapi takutlah kalian hari. Nah, kalau di buku diberikan contoh yang lain. Oke. Wa nahwu al-yauma. Yauma ini bisa jadi dzarful zaman dengan syarat ada makna fi di dalam kata yauma. Wal lailata juga, wa ghudwatan juga, bukratan juga, saharan, ghadan, atamatan, sabahan, masaan, abadan, amadan, hinan, dan seterusnya. Wa aqulu ad-dzarfu ma'nahu fil lughah al-wi'a. Dzarf maknanya secara bahasa adalah wadah. Nah, karena tempat bisa dimasukkan dalam, ada dalam. Kata dzarf itu maknanya adalah dalam. Jadi wi'a, tempat. Wal muradu bihi fi 'urfin nuhat, adapun maksudnya di sini adalah menurut para ahli nahwu adalah al-maf'ulu fih. Maf'ul fih. Jadi al-maf'ul itu banyak, ada 5. Al-maf'ul, al-mafa'il khamsah namanya. Ada namanya al-mafa'ilu al-khamsah. Al-mafa'ilu al-khamsah. Yang pertama ada namanya maf'ulun bih. Bih. Kemudian yang kedua, ini sekarang kita bahas sebelumnya setelah maf'ulun bih sudah kita bahas adalah maf'ul mutlak. Kemudian yang ketiga adalah sekarang ini maf'ul bih atau dzarf. Yang keempat ada namanya maf'ul li ajli. Yang kelima terakhir ada namanya maf'ul lahu, maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Insyaallah sisanya kita bahas pada pembahasan berikutnya. Jadi ini dua jenis, dzaraf ini dua jenis, maf'ul bih ini dua jenis, yaitu yang pertama dzarful zaman, yang kedua dzarful al-makan. Amma dzarful zamani fahuwa ibaratun 'anil ismi alladhi yadullu 'ala az-zamani al-mansubi bil lafdhi ad-dalli
'ala al-ma'na al-waqi' fi dzalika al-ma'na fihi bimulahadati ma'na fi ad-dallah 'ala ad-dzarfiyyah. Jadi dzarfuz zaman adalah ungkapan yang adalah isim yang menunjukkan zaman, waktu, al-mansub, dan dia i'rabnya adalah mansub bil lafdz dalli 'alal ma'na al-waqi' fi dzalikal ma'na fi, dengan lafaz yang menunjukkan makna tersebut. Bimulahadati ma'na fi, dan perhatikan adalah di dalam kata tersebut ada makna fi, ada kandungan maknanya adalah fi, dalam atau pada. Ad-dallah 'ala dzarfiyyah. Jadi fi ini menunjukkan dzarfiyyah, menunjukkan dalam. Wadzalika mislu qaulika sumtu yaumal isnin. Contohnya adalah aku puasa pada hari Senin. Inna yaumal isnin dzarfu zamanin maf'ulun fih. Dzarfu zamani maf'ulun fih. Wa huwa mansub. Yaumal isnin mansub itu karena ada fi'il yang menasabkannya, yaitu sumtu. Wa hadzal 'amil dalun 'ala ma'nan wa huwa siyam. Dan amilnya adalah menunjukkan makna, yaitu siyam, puasa. Wal kalamu 'ala mulahadati ma'na fi ay anna siyam hadasa fi yaumil al-madhkur. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kata fi pada kata siyam itu adalah terjadi pada hari yang disebutkan, yaitu hari Senin. Bi khilafi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihan. Beda dengannya misalnya yakhafu al-kasulu yaumal imtihan. Jadi contoh lagi misalnya. Yakhafu al-kasulu yauma al-imtihan. Orang-orang malas takut dengan hari ujian, yauma. Di sini mansub juga dia yauma. Namun di sini makna yauma bukan di sini i'rabnya bukan maf'ulun fihi atau dzarfuz zaman. Namun i'rabnya adalah maf'ulun bih. Kenapa? Karena tidak bisa dimasukkan kata fi dalam kata yaum di sini. Jadi yang ditakuti adalah harinya, bukan yang dalam hari itu. Orang-orang malas takut sekali hari imtihan, hari ujian. Jadi bukan orang malas itu takut pada hari ujiannya, tapi harinya tuh, karena menakutkan bagi mereka. Karena mereka tidak, akhirnya mereka takut. Oke. Fa inna ma'na dzalika annahu yakhafu nafsal yaum al-imtihan wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaum. Jadi makna yakhaful kasulu yaum al-imtihan di situ adalah dia yang ditakuti adalah harinya begitu, bukan yang ada pada hari itu. Wa laysa ma'nahu an yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal, bukan yang sesuatu yang terjadi pada hari itu. Jadi yang ditakuti harinya. Wa'alam anna isma az-zaman yanqasimu ila qismaini al-awwal mukhtas wa tsani al-mubham. Jadi ismu zaman itu terbagi dua. Ada namanya mukhtas, kemudian ada namanya mubham. Amal mukhtas fahuwa ma dalla 'ala al-miqdarin mu'ayyanin mahdudin min az-zaman. Kalau mukhtas adalah yang menunjukkan ukuran tertentu dan terbatas dari waktu. Sebaliknya mubham adalah ma dalla 'ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Jadi kalau mubham tidak jelas secara bahasa artinya, itu ma dalla 'ala miqdarin ghairi muayyan, yang menunjukkan ukuran yang tidak jelas, tidak tertentu. Wala mahdudin, tidak ada batasannya. Wa misal mukhtas, contoh mukhtas adalah asy-syahr. Syahr, 1 bulan, itu kan jelas selama 30 hari atau 29. Kalau bulan Hijriah itu cuma 2 itu aja, 30 hari atau 29, tidak ada yang lain. Tapi kalau bulan Miladiyah
itu ada 28, 29, 30, 31. Jadi terbatas, cuma ini aja. Wasana, demikian juga. 1 tahun itu 12 bulan. Tidak mungkin, tidak ada yang namanya 1 tahun 13 bulan. Kemudian hari itu 24 jam. Wal am, sama, am dengan sana sama, 1 tahun. Wal usbu', 7 hari, jelas dia angkanya. Namun perhatikan contoh mubham, lahdah, sebentar. Nah, sebentar itu berapa detik gitu, berapa menit, berapa hari. Jadi tidak ada batasannya. Jadi kalau misalnya kita minjam pulpen, misalnya mau nulis satu kalimat, minjam bentar ya, seperti minjam bentar, lahdah. Asta'iru qalamaka lahdatan. Misalnya aku minjam pulpenmu sebentar, cuma nulis satu kata. Itu kan bisa 2 detik gitu. Satu kata. Nah, bisa butuhnya cuma 2 detik. Namun kalau misalnya ada orang mengatakan lau samahta asta'iru jawwalaka, atau misalnya dia mengatakan boleh nggak aku minjam HP-mu? Aku mau nelpon. Nah, nelpon itu kan bisa 1 menit, 2 menit, bahkan 1 jam gitu. Jadi tidak jelas ukuran dari sebentarnya. Atau misalnya ada orang bilang lau samahta asta'iru sayyarataka. Nah, boleh nggak aku minjam mobilmu? Nah, mobil itu kan nggak mungkin dipinjam selama 1 detik atau 2 detik. Seperti itu. Mungkin minimal setengah jam, 1 jam, bahkan berhari-hari gitu. Seperti itu. Kemudian al-waktu. Nah, waktu juga. Waktu tidak jelas. Berapa hari, berapa detik gitu. Az-zaman. Nah, misalnya orang mengatakan ana sa'usafiru zamanan, begitu dibilang la sa'usafiru zamanan, insyaallah aku akan pergi selama 1 zaman. 1 zaman enggak jelas kapan. Kemudian hin juga tidak jelas berapa ukuran harinya, berapa ukuran jam, dan seterusnya. Jadi itu adalah pembagian zaman berdasarkan ada yang namanya mukhtas, jelas ukurannya, ada namanya mubham, tidak jelas ukurannya. Wa kullu wahidin min hadaini an-naw'aini yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. Jadi yang paling penting kita perhatikan adalah baik dia mubham ataupun mukhtas, semua 2 jenis ini boleh mansub, boleh dimansubkan dan menjadi maf'ulun fih. Boleh i'rabnya sebagai maf'ulun fih. Wa qad dzakara al-muallifu min al-afad ad-dala 'ala az-zaman 12 lafzan. Dan muallif sudah menyebutkan sebenarnya di matan al-Ajrumiyah ada 12 kata yang menunjukkan itu adalah dzarfu az-zaman. Di sini akan dirinci. Yang pertama, al-awwal al-yaum wa huwa min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Hari waktunya terbatas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Taqulu sumtul yauma. Nah, misalnya contohnya kamu mengatakan aku puasa hari ini. Hari ini ya terbatas 1 hari. Wa sumtu yaumal khamis. Aku puasa hari Kamis. Sumtu yauman tawilan. Aku puasa selama 1 hari yang panjang. As-sani al-lailah wa hiya min ghurubish syamsi ila tulu'il fajr. Malam itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Taqulu i'takaftu al-lailatal barihah. Misalnya contohnya kamu mengatakan aku beriktikaf tadi malam. Jadi selama 1 malam. Au i'takaftu lailatan. Aku beriktikaf 1 malam. Au i'takaftu lailatal jum'ah. Aku i'tikaf malam Jumat. Kemudian as-salis ghudwatan. Nah, ghudwah ini adalah al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'isy syamsi. Ghudwah itu adalah waktunya, batasannya adalah antara salat subuh sampai terbit matahari. Jadi antara salat subuh sampai terbit matahari itu sekitar 1 jam lebih lah. Sekitar 1 jam lebih, bahkan mungkin 2 jam. Ya, sekitar 1 jam lebih.
Taqulu zarani sadiqi ghudwatal ahad. Temanku mengunjungiku pada ghudwah ahad atau pada subuh ahad. Au zarani ghudwatan. Dia mengunjungiku pada waktu ghudwah, yaitu antara subuh sampai terbit matahari. Warabi bukrah. Bukrah ini adalah awalun nahar. Taqulu azuruka bukratas sabt wa azuruka bukrah. Nah, bukrah ini ya bisa dibilang pagi-pagi lah, pagi-pagi. Kemudian al-khamis saharan wa huwa akhirul laili qubailil fajr. Sahar ini yaitu biasanya diartikan adalah sepertiga terakhir dari waktu malam sampai terbit fajar. Taqulu dzakartu darsi sahran. Aku murojaah, mengulangi pelajaranku pada waktu sahur. Kemudian yang keenam, ghadan. Ghadan adalah ismu lil yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fih. Ya, besoknya adalah besok. Hari setelah hari ini. Taqulu idza ji'tani ghadan akramtuka. Apabila kamu datang besok, akan memuliakanmu. Wasabi atamatan. Atamatan adalah ismun li thalitsil lailil awal. Ismun li sulusil lailil awal. Atamah ini adalah waktunya sepertiga pertama pada malam hari. Jadi kalau malam hari itu mulai terbit matahari, mulai terbenam matahari sampai terbit fajar dibagi 3, maka sepertiga yang pertama itu namanya atamah. Sepertiga yang ketiga namanya sahur tadi. Kemudian sabahan. Sabahan adalah ismul waqti alladhi yabtadi'u min awwali nisfil laili tsani ila zawal. Jadi subuh itu adalah waktu yang dimulai dari awwalu nisfil lail. Jadi tengah malam. Subuh itu kalau sudah misalnya jam 12, kalau kita di sini jam 12 malam tepat itu sudah mulai namanya subuh. Ila zawal, sampai sebelum waktu duhur. Zawal itu waktu zuhur, masuk waktu duhur. Itu namanya pagi. Jadi tengah malam sampai waktu duhur namanya sobah, pagi. Contohnya safara akhi sobahan. Saudaraku pergi safar pada waktu subuh. Masaan. Tasi adalah yaitu masaan. Wa huwa ismun lil waqti alladhi yabtadi'u minaz zawali ila nisfil lail. Nah, sebaliknya. Kalau masa itu sore, masa itu bahasa Arab. Orang Arab itu mengartikan adalah dari zawal waktu duhur sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, itu namanya sore. Kalau biasanya penentuan waktu dalam istilah Inggris ada namanya PM sama AM. Nah, kalau PM itu mulai dari siang waktu duhur sampai tengah malam. Kalau misalnya dari tengah malam sampai duhur itu namanya AM. Kemudian yang ke-10 abadan. Wal 11 amadan. Nah, ada namanya abadan dan amadan. 10 abadan, 11 amadan. Wa kullu minhuma ismun lizzamani al-mustaqbal alladhi la ghayata lintihaihi. Abadan dan amadan ini adalah dua kalimat, dua waktu yang akan datang dan tidak ada batasannya. Taqulu la ashabul ashrara abadan. Contohnya, aku tidak akan berteman dengan orang-orang berperangai buruk selamanya, abadan. Wala aqtarifu syarra amadan, dan aku tidak akan melakukan keburukan selamanya. Tsani 'ashar hinan. Yang terakhir 12 adalah hin, yaitu ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumil ibtida'i wal intiha. Hinan itu adalah satu ketika itu tidak jelas. Ismun li zamanin mubham, ismun untuk waktu yang tidak jelas.
Ghairu ma'lumul ibtida', tidak jelas, tidak diketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Suatu ketika. Nah, itu tidak jelas. Contohnya adalah sahabtu aliyan hinan minad dahr. Aku berteman dengan Ali pada suatu masa. Nah, masanya nggak jelas kapan. Oke. Kemudian wa yulhaqu bidzalika ma asbaha min kulli ismin dalin ala az-zaman. Kemudian kategorikan juga setiap kata yang menunjukkan waktunya adalah zaman. Sawa'un kana mukhtasan mislu dahwah wa duhan am kana mubhaman mislu waqtin wa sa'atan wa lahdah wa zaman wa burhah. Nah, jadi yang disebutkan pada matan al-Ajurmiyah itu hanya 12, namun bukan berarti terbatas sampai di situ saja. Artinya ada beberapa waktu yang bisa dikiaskan, yang disamakan dengan dzarfuz zaman tadi yang disebutkan di matan al-Ajurmiyah. Contohnya apa? Duhwan atau duhan, waktu duha. Nah, waktu duha, kemudian baik itu adalah mubham katanya di sini, mubham yaitu tidak jelas. Mukhtas seperti duha. Duha kan terbatas. Duha itu terbatas mulai dari terbit matahari, kemudian sampai zawal, sampai masuk waktu zuhur. Kemudian atau mubham seperti waktu atau sa'ah. Sa'ah kan tidak disebutkan di dalam matan al-Ajurmiyah. Kemudian lahdah, zaman, burhan dan seterusnya. Fa inna hadhihi wa ma masalaha yajuzu nasbu kulli wahid minha ala annahu maf'ulun fihi. Jadi semua ini apabila dia menunjukkan waktu maka boleh dihukumi atau i'rabnya itu hukumnya adalah mansub menjadi maf'ulun fihi. Kemudian sekarang akan kita bahas tentang zarfu az-zaman. Zarful makan. Zarful makani adalah ismul makani al-mansubu bitakdiri fi. Nah, jadi tadi kita bahas tentang zaman, sekarang makan, tempat. Nama tempat yang mansub, bukan marfu, bukan majrur, bitakdiri fi. Juga ada makna fi di dalam kata tersebut. Nahwu contohnya adalah amama. Di depan. Amama ada kata tersirat fi amam. Khalfa fil khalf. Wa quddama fil quddam. Wara'a fil wara'. Fauqa fil fauq. Tahta fil tahat, di bawah. Inda, di samping. Wa izza'a, kemudian hida'a, tilqa'a, thumma huna, dan seterusnya. Oke? Kan kita bahas satu persatu. Wa aqulu qad arafta fi ma sabaq dzarfuz zaman. Sudah diketahui sebelumnya adalah apa makna dari dzarf zaman. Kemudian dzarf zaman itu terbagi dua, mukhtas dan mubham. Wa arafta anna kullu wahid minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun bih. Dan semua mubham maupun mukhtas itu boleh menjadi maf'ulun bih. Wa'lam huna anna dzarful makan ibarah 'anil ismi ad-dalli 'alal makan. Ketahuilah bahwa dzarfuz zaman adalah isim yang menunjukkan tempat. Al-mansubu bil lafzi ad-dali 'al ma'na al-waqi' fihi bi mulahadati ma'na fi ad-dali 'ala dzarfiyah. Jadi bedanya cuman adalah yang pertama adalah namanya waktu, yang kedua sekarang tempat. Itu saja. Sama. Harus ada makna fi pada kata tersebut, yaitu menunjukkan dzarfiyah, dalam atau pada. Bahwa aidan yanqasimu ila qismain, mukhtas wa mubham. Dan ini juga terbagi dua, sama kayak zarfuz zaman, ada mukhtas, ada mubham. Amal mukhtas fahuwa ma lahu suratun wa hududun mahsurah. Jadi kalau tadi waktunya terbatas kalau mukhtas, tapi kalau sekarang ada gambarannya dan batasnya, yang gambar dan batasnya tertentu. Contohnya adalah ad-dar, rumah. Rumah itu kan terbatas. Artinya kalau udah keluar pintu bukan rumah lagi. Keluar teras bukan rumah lagi namanya. Kalau udah sampai jalan bukan rumah lagi namanya. Wal masjid, masjid juga ada batasnya. Kemudian wal hadiqah, taman juga ada batasnya.
wal bustan juga ada batasnya, taman. Kemudian wa amal mubham fahuwa ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Jadi mubham itu yang tidak jelas adalah yang tidak memiliki gambaran dan tidak punya batasan tertentu. Contohnya adalah waro'a, belakang. Nah, belakang yang mana ya? Jadi di belakang 1 meter pun namanya di belakang, 2 meter juga di belakang, sampai 1 kilo pun masih tetap di belakang namanya. Depan juga, amama. Di depan ini 1/2 meter pun udah di depan namanya. Yang di sana 1 kilo pun di depan juga namanya. Jadi tidak ada batasannya. Wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fi min hadainil qismain illa tsani wa huwa al-mubham. Namun perhatikan tempat di sini, kalau zaman tadi dzarfuz zaman, keduanya boleh dijadikan maf'ulun fi. Tapi khusus pada dzarful makan, kalau dia memiliki batas, maka itu tidak boleh dijadikan maf'ulun fi. Contohnya misalnya masjid tidak boleh dijadikan maf'ulun fi. Misalnya jalastu masjida, jalastu al masjida, aku duduk masjid, kan gak bisa dimasukkan kata fi di dalam masjid tersebut, atau dar, rumah. Misalnya dimtu, aku tidur, ad-dara, aku tidur rumah. Nah, kan tidak bisa aku tidur rumah. Tapi kalau misalnya yang mubham seperti waro'a, amama, inda, tilqa'a, fauqa, tahta, itu bisa. Jadi yang boleh dijadikan maf'ulun fi itu adalah yang kedua, yaitu mubham. Yang mukhtas tidak boleh. Ammal awwal wa huwal mukhtas fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu 'alal muradi nahwu i'takaftu fil masjid. Tapi kalau misalnya yang mukhtas ini wajib menjadikannya majrur. Misalnya i'takaftu fil masjid. Harus ada huruf jarnya. I'takaftu fil masjid, tidak boleh dihilangkan fi-nya. Beda dengan mubham. Contohnya misalnya jalastu amamal ustad. Jalastu fi amamil ustad. Boleh. Tapi kalau misalnya jalastu al-masjidat tidak boleh, harus ada fi-nya. Nah, beda ya. Kalau misalnya sekarang kita bahas dzarfu al-makan. Ismu mansub bitakdiri fi. Tadi ismu zaman sama, mansub bitakdiri fi. Kalau dzarfuz zaman boleh dijadikan maf'ulun fi, baik yang mukhtas maupun mubham. Tapi kalau misalnya dzarful zaman yang mukhtas, kemudian ada namanya mubham, kalau ini tidak boleh dijadikan maf'ulun fi. Kalau ini boleh. Contohnya apa? Jalastu amamal ustad. Nah, aku duduk di depan ustad. Kemudian karena dia amama, jadi maknanya adalah fil amami, fi amami ustadi. Tapi kalau misalnya ini dia tempat tapi terbatas. Misalnya jalastu tanpa fi, misalnya al-masjidah. Maka ini tidak boleh. Maka harus ada fi-nya. Jalastu fi al-masjid. Harus dia harus majrur jadinya. Ini yang benar. Kalau ini boleh begini, boleh begini. Jalastu amamul ustad, jalastu fi amamil ustad, boleh. Oke. وقد ذكر المؤلف من الآثار الدالة على المكان 13 لفظا.
muallif menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan tempat itu ada 13. Yang pertama, amama nahu jalastu amamal ustadi muaddaban. Aku duduk di depan ustaz dengan beradab. Yang kedua, khalfa nahu saral masyatu khalfa rukab. Khalfa arukban. Orang pejalan kaki berjalan di belakang pengendara kuda. Khalfa rukban. Khalfa dzarful makan. Karena dia tidak terbatas, belakangnya berapa jaraknya tidak jelas. Tapi kalau misalnya diganti dengan di belakang, misalnya belakang mobil, mobil kan terbatas, di belakang rumah kan terbatas. Wasalis quddama, masya asyurti quddam al-amir. Polisi berjalan berdampingan dengan amir. Wara'a waqafa al-musalluna ba'duhum wara'a ba'd. Orang-orang yang sholat berdiri sebagian mereka di belakang sebagian yang lain. Kemudian yang kelima, fauqa jalastu fauqal kursi. Aku duduk di atas kursi. Tahta waqafal qittu tahtal ma'idah. Nah, yang keenam adalah tahta. Kucing berdiri di bawah meja. Wasabi'inda nahu li Muhammadin manzilatun indal ustad. Muhammad punya kedudukan di sisi ustad. Ma'a sara ma'a Sulaimana akhuhu. Sulaiman berjalan bersama adik Sulaiman berjalan bersama Sulaiman. Yang berikutnya iza'ah. Lana darun iza'an nail. Iza'ah di pinggir. Kami memiliki rumah di pinggir sungai Nil. Hida'a jalasa akhi hida'a akhika. Hida'a saudaraku duduk hida'a akhika, di dekat saudaramu. Tilqa'a jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Saudaraku duduk di depan rumah saudaramu. Thamma, contohnya nahu qaulillah ta'ala wa azlafna thammal akharin. Wa azlafna thammal akharin. Thamma kemudian kami memusnahkan thammal akharin, orang-orang yang di sana. Kemudian huna nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahdhah. Huna di sini tidak ada batasnya, di sini juga masih di sini, di situ juga bisa di sini, bukan di sana gitu. Wa mislu hadhil alfat kullu ma dalla ala makanin mubham nahwu yamin, shimal dan seterusnya, semuanya boleh dijadikan maf'ulun bih. Jadi kalau dzarfuz zaman baik yang mubham maupun mukhtas boleh dijadikan maf'ulun bih, tapi kalau khusus dzarful makan terbatas hanya untuk tempat yang tidak memiliki batas, hanya untuk tempat yang tidak memiliki batas dan semisalnya selain yang disebutkan di buku. Contohnya adalah yamin, shimal, kemudian misalnya hunaka dan seterusnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah.
dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan